Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imami mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Masyanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Budaya Lokal. Saya Niswatun Azizah dengan NIM 20101110012 akan menjelaskan tentang perlukah agama dan budaya dipertentangkan. Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.500 pulau di dalamnya. Lebih dari 230 juta jiwa, mayoritas agamanya adalah agama Islam, sekitar 85,2% dari jumlah penduduk di Indonesia, menjadikan Indonesia saat ini adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Selain agama Islam, ada agama Protestan 8,9%, Katolik 3%, Hindu 1,8%, Buddha 0,8%, dan kurang lebihnya yang lain 0,3%. Sebagai negara majemuk dengan sekitar 300 kelompok etnis dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama, menjadikan negara ini paling rawan terhadap konflik suku, ras, dan agama. Perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat di suatu wilayah kerap menjadi pemicu bentrok antar mereka. Tentu saja kita semua tidak ingin kasus-kasus tersebut kembali di negara tercinta ini. Sejarah membuktikan bahwa agama masuk ke Nusantara melalui budaya. Menurut pemikir Islam yang juga penulis buku Islam Nusantara 2002 dan Islam Substantif 2000, Azumardi Azra, dokter lulusan Columbia University Amerika Serikat yang juga mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menyatakan berdasarkan sejarah masuk ajaran Islam ke wilayah Nusantara melalui proses vernakularisasi. Vernakularisasi adalah pembahasan kata-kata atau konsep kunci dari bahasa Arab ke bahasa lokal di Nusantara, yaitu bahasa Melayu, Jawa, dan Sunda, dan termasuk juga bahasa Indonesia. Kemudian proses ini diikuti pribumisasi sehingga Islam menjadi tertanam dalam budaya Indonesia. Istilah Islam Nusantara sendiri merujuk pada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara yang dilakukan melalui cara pendekatan budaya. Para wali songo kala itu menyebarkan Islam di Pulau Jawa melalui kesenian, hal yang mudah dicerna dan dinikmati oleh kalangan masyarakat pada masa itu maupun hingga saat ini. Salah satunya adalah tembang Lir Ilir yang diubah oleh Sunan Kalijaga pada zaman kerajaan Islam sebagai sarana dakwah atau syiar agama Islam di Pulau Jawa pada saat itu. Banyak versi musik yang pernah dibuat atau diaransemen untuk tembang ini. Beberapa tahun yang lalu, kelompok kesenian Kiai Kanjeng yang dipimpin oleh seniman dan budayawan M.H. Ainun Najib Cakenun turut pula menyemarakan belantika musik Indonesia dengan mengaransemen ulang tembang Lir Ilir sehingga memiliki nuansa yang lebih religius dan sakral. Nah, harus kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang beragama dan berbudaya, yang selama ini menjadi ruh ideologi bangsa ini, yaitu Pancasila.
Islam kita adalah Islam Nusantara, Islam yang penuh sopan santun, Islam yang penuh tata krama. Itulah Islam Nusantara, Islam yang penuh dengan toleransi. Oleh karena itu, agama dan budaya tidak perlu dipertentangkan atau bahkan dibenturkan, tetapi harus dilestarikan agar bangsa ini selalu menjadi bangsa yang harmoni dan damai. Agama itu sangat mulia karena titah Tuhan yang Maha Esa, sedangkan budaya mengandung nilai-nilai luhur dan kearifan lokal bangsa Indonesia dengan segala keberagamannya. Perpaduan itulah yang menjadi kekuatan dalam Pancasila sebagai fundamental. Nah, dengan adanya hal itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga harmonisasi dan perdamaian dengan tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang mengancam disharmonisasi bangsa. Karena itulah integrasi agama dan budaya perlu dikuatkan kembali dengan pandangan bahwa agama memberi ruh religius pada budaya dan budaya memberi ruang kontekstualisasi ajaran agama. Keduanya tidak bisa dicampur adukan, tetapi tidak bisa dipisahkan apalagi dipertentangkan. Menjadi religius tidak berarti meninggalkan budaya. Dan menjadi berbudaya tidak berarti bertentangan atau menistakan agama. Jadi, kesimpulannya, dalam konteks berbangsa dan bernegara, budaya dan agama sejatinya merupakan dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. Pengembangan budaya di Indonesia sudah seharusnya menghargai nilai-nilai prinsipil dalam agama. Dan sebaliknya, pengembangan agama juga tidak semestinya mengakibatkan hancurnya keberagaman budaya, tradisi, dan adat istiadat di Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.